don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Yuniani Fauziah, MPM 1941 0006. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi SMA kelas 10 Bahasa Indonesia dengan KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan atau tulisan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari teks hasil laporan observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Selanjutnya ada tujuan dari hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang kelima, yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Berikut fungsi dari hasil teks laporan. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab dalam pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Oke, selanjutnya ciri-ciri dan kaidah kebahasaan dalam hasil laporan teks observasi. Yang pertama, frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, mengandung verba, yaitu ialah, merupakan, adalah, dan yaitu. Yang ketiga, kata penghubung, seperti, dan, serta, berbeda dengan, sebagaimana, dan seperti. Struktur dari hasil laporan observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Contohnya, seperti nama Latin, kelas, asal, dan usul. Oke, struktur yang kedua yaitu deskripsi, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Contohnya, binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Yang ketiga, yang terakhir, simpulan, mengandung ringkasan umum. Sifat dari teks hasil observasi yang pertama, informatif, komunikatif, dan objektif. Untuk jenis teks laporan hasil observasi itu ada 2. Yang pertama, observasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, observasi lingkungan dan ekosistem. Oke, yang terakhir adalah menyusun. Ada 5 ya. Mohon maaf, ada 4. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Dan yang keempat, meneliti kembali penulisan dalam teks.